go. Hai sobat-sobat, sobat-sobat. Hai guys, kalau misalnya kemarin di video sebelumnya gue sempat bahas tentang program gue yang harus di freeze dulu ya. Ini sebetulnya kan jadi pertanyaan, yaitu adalah kenapa sih kalau lu bikin program radio itu bisa freeze, bisa hilang, atau bisa muncul? Sebetulnya kesuksesannya dilihat dari apa sih gitu. Nah, kalau ini yang sepengalaman gue guys, sebetulnya beda radio, beda cerita lagi biasanya sih gitu. Karena kalau ini gue umum aja deh gitu misalnya. Jadi radio itu dia akan dapat berjalan dengan baik kalau dia punya pengiklan gitu. Jadi kalau misalnya radio nggak ada iklannya, ya itu membingungkan. Entah dia memang punya side job lagi kah si radionya, punya kayak manajemen sampingan gitulah, yang nanti ngasih feeds untuk si radio itu, ngasih feeds, maksudnya kasih makan gitu ceritanya. Cuman nanti yang harus jadi pertimbangan itu tadi ya, si radio itu ya itu ada iklan atau enggak, ada sponsor atau enggak. Nah, karena apa? Karena semua yang hidup di radio itu akan bergantung dari situ teman-teman. Kalau misalnya si radionya punya iklan, itu berarti si iklan itu bisa dipakai buat pertama bayar listrik, itu yang penting. Karena radio kan memancarkan gelombang energi radio, memancarkan itu radio, gelombang radio. Nah terus udah gitu tuh si apa tuh namanya ya, aduh gua lupa, sebentar coba nih, gua ada telepon bentar ya. Oke, mulai go. Halo teman-teman, hari ini gue mau ada tadinya sih mau datang siang tapi hari ini ada syuting untuk acara Lady Stop. Abis itu gue mau ngapain nih, gue nggak tahu sih, kayaknya mau ngobrol-ngobrol sambil nunggu istri gue balik. Tapi mungkin gue akan balik cepat sih ke rumah gitu cuy. Oke, hari Jumat, well lagi pada Jumatan pastinya. Selamat beribadah buat teman-teman, saudara-saudaraku yang lagi pada Jumatan. Mari kita mulai perjalanan kita di hari ini. Yo, mulai. Udah pada balik Jumatan cuy. Gue kalau pada balik Jumatan gitu jadi inget sama teman-teman gue sih waktu SD. Inget sama ya apa yang gue lakukan ketika SD sih, lebih tepatnya itu. Karena Jumat itu buat gue waktu sekolah dulu, Jumat itu hari yang paling berharga. Nah zaman dulu kan Sabtu masuk tuh guys, jadi Jumat itu kita pulangnya cepat gitu. Karena Sabtu masuk, Sabtu juga pulangnya cepat sih sebetulnya. Seru lah ya. Simpangan belanjang nih, simpangan, stop dulu, lihat kanan kiri. Oke, kita kan duluan nih, nanti maju. Nah, kalau itu motor tuh dia harusnya tar belakangan dia, karena kan kita duluan yang nyampe ke simpangan gitu sih harusnya ya. Tuh kenapa lah orang di luar negeri tuh bisa lebih apa tuh. Nah tuh kalau ada yang mau masuk itu kita dulu harus nyerah karena dia udah nyampe duluan. Kalau di luar negeri tuh udah otomatis
itu ada perempatan, siapa yang nyampainya paling akhir ya dia jalannya paling akhir, udah tahu diri itu. Kalau di kita kan bodo amat ya kan. Jadi ya itulah rempongnya di Indonesia teh. Nah tuh dia tuh ngambil jalan kita, apa duluan, gak ada nyampe duluan. Meskipun dia akan mengambil jalurnya kita gitu sih. Ya ini mah namanya semacam ya udah di jalan tata kramanya gitu yang gampang gitu, jadi nggak usah emosi-emosi, santai, relax, tenang. Oh ada orang yang parkir, kasih santai tuh guys, jangan marah-marah liar. Iya jalan gede sana ngeri. Nah itu tadi teman-teman, ya namanya juga serba-serbi di jalan ya kan. Cuman tadi ya gue sempet bernostalgia, jadi ingat-ingat sih waktu zaman dulu SD, SMP, sekolah gue kan Katolik. Jadi orang teh kalau hari Jumat tuh pulang, kalau SD mah jam 11 lebih cepat. Cuman kalau waktu yang SMP mah setengah 12 gitu. Jadi lebih cepat, cuman Sabtu masuk kalau zaman dulu mah. Gitu. Gua kan lulus 95-an gitu. Enggak 98. Gua 95 tuh baru awal masuk SMP. Gitu sih. Jadi ya seru lah kalau lagi nungguin temen Jumatan. Ya kan soalnya banyak temen gua suka main ke rumah kalau hari Jumat atau hari Sabtu. Biasanya sih ya gue sambil nungguin mereka gue jajan. Jumatan itu adalah hari yang paling bahagia buat gue karena gue bisa jajan di depan atau daerah dekat-dekat masjid, karena iya jajannya asik-asik tau. Waktu itu gue masih inget sih jualan batagor, jualan rujak, mie ayam, mie baso, soto, gila lah pokoknya, gorengan, apa lagi ya? Iya pokoknya jajanan pempek, gila itu zaman dulu agak takut yang namanya pewarna apalah segala macam, ikan sapu-sapu sih zaman dulu mah. Ya di Cimahi ya, bukan di Jakarta aku mah gitu. Teman seru banget, dan sampai sekarang juga gue kalau lagi ada teman gue Jumatan ya gue selalu nungguin mereka di tempat jajan. Aduh gokil. Cuman ya semenjak pandemi ya gue mengurangi nongkrong itulah. Jadi kalau misalnya teman gue lagi Jumatan atau apa ya gue biasanya ya kalau nggak nunggu di mobil, kalau di rumah ya nunggu di rumah gitu. Serem cuy, nggak serem sih, kan gue udah kena COVID kemarin. Tapi ya udahlah, ya kan kita saling jaga. Aku jaga kamu, kamu jaga aku gitu. Oke guys, kita nyampe di Radio Maestro. Nanti gue bakal cerita lagi, update lagi cerita-cerita seru. Gue mau kerja dulu ya cuy. Dadah, bye. Oke, hari ini udah hari yang lain lagi. Kok kameranya aneh udah ya. Oke, teman-teman, hari ini gua lagi menuju radio seperti biasa. Oke. Dan hari ini itu gua ada syuting untuk pilot project Maestro Top 10 Rohani. Pilot project, kenapa masih pilot project? Karena ini benar-benar ya pertama sih sebetulnya ya. Bentar ya. Oke, lanjut. Aduh, sorry. Jadi ini pilot project untuk pertama kalinya video gitu. Cuman pas tadi pagi gue lagi preview untuk skrip dan lain-lain, ada yang sama radio lain. Gue jadi bingung sumpah itu. Sebetulnya gue udah pernah
menjalankan si skenario itu apa ya, si video ini sebelumnya ya, dengan format dan cara sendiri. Tapi ya intinya sih tadi pagi pas gue lagi ngecek apa tuh namanya gue lagi ngecek Instagram, terus gue liat loh kok ada yang sama radio lain cuy, gitu. Kaget sih, tapi ya udahlah, mungkin emang kebetulan idenya sama gitu ya. Jadi ya udah sih, buat gue mah tinggal ya pada akhirnya tadi pagi gue sih mencoba untuk membuat lagi untuk suatu hal yang baru lagi. Ya kita lihat nanti lah gitu. Sebetulnya ya format video hampir sama ya, rata-rata gitu-gitu lagi. Nanti ngebedain ya pastinya di gaya editing sama di proses produksinya. Biasanya sih yang bakal ngebedain hal dalam produksi siaran, produksi video untuk online konten di radio. Ngomongin radio ya, gue nggak peduli yang lain sih karena konteks radio ya hampir sama, hampir mirip, tinggal beda di gimana nanti dia produksinya aja dan editingnya gitu guys. Gue udah nyampe. Mana sih radionya? Itu tuh. Itu tuh kelihatan ya. Sip. Gitu. Ya udah. Ini mana sih? Oh itu tuh. Nah itu tuh. Nah tuh di atas itu tuh. Itu. Ya itu aja dulu. Nanti kita lihat ya gimana prosesnya. Oke, ntar gue bakal liatin ke lo. Dan jangan lupa ntar juga subscribe dong. Waduh, belum di subscribe nih. Subscribe ya. Oke guys. Oh ya, terima kasih buat kamu yang udah komen tentang video kemarin yang tentang royalti pencipta lagu dan musik dan lain hal sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak. Intinya yang seperti gue sampaikan itu bukan urusan kita dari sisi penyiar atau apapun sih, sebetulnya itu urusan nanti antar institusi gitu loh. Nah cuman memang ntar aja lah bahas ya. Gue bahas khusus ntar ya. Oke. Udah turun dulu. Dah. Oke, halo apa kabar? Gila, ini udah lama banget. Ini kayaknya beberapa hari kemudian ya setelah yang kemarin ya. Oke, kemarin gue janji, nggak kemarin sih, di footage sebelumnya gue janji mau cerita soal yang royalti dan lain-lain itu ya. Nah, gue sambil ngetik ya guys. Jadi apa ya? Yang royalti itu sebetulnya udah ada perkembangan tambahan sih sebetulnya ya. Jadi memang diatur untuk pembagian royalti dan mengenai apa ya, adalah jadi ada dua gitu teh. Gue lupa satu lagi itu apa. Yang satu tentang royalti langsung ke pencipta. Oh satu lagi yang terkait. Nah itu dia. Jadi udah teratur, ada persentasenya. Tapi yang gue bilang itu tadi sebetulnya itu bukan apa ya, bukan jadi permasalahan banget sih gitu loh sebetulnya itu, karena justru saling membantu pada akhirnya, karena ya berarti kita mendukung ini dong ya kan, kreativitas, terus ngasih ada apa ya, penghargaan lah intinya sih seperti itu gitu. Karena kan orang nyiptain lagu apa segala macam kan capek juga tuh gitu kan, tuh butuh kreativitas. Tapi ya kalau ke depan sih nggak tahu ya. Maksud gue kayaknya yang dunia seni nggak cuma lagu doang sih, juga ada lukisan. Nah itu justru yang nggak terlalu diperhatiin menurut gue mah gitu. Cuman memang ya besaran dan lain-lain itu yang harus diperhatikan
perhatiin itu, karena kan itu jadi antar institusi ya, nggak langsung dari si pemegang hak cipta, kayak misalnya pencipta lagu terus sama hubungan dengan si radio itu atau si restoran atau apalah itulah gitu, tapi melalui suatu lembaga lagi. Gue nggak ngerti sih soal gituannya, tapi kalau di radio sendiri sebetulnya nanti bakal diurus sama ada apa ya, kalau radio swasta itu ada PRSSNI-nya, nah gitu, jadi nanti diatur sama mereka gitu sih sebenarnya. Jadi nggak it's not a very big deal juga sih sebetulnya, ya udahlah, saling bantu sih. Cuman ya itu memang pada akhirnya jadi rame juga, karena kan banyak yang bilang ya radio kan tempat lu buat promosi dan lain-lain sih gitu. Ya kemarin sempat rame di situ, tapi entah kenapa sih beritanya tenggelam juga sih. Ya, anyway. Udah dulu kali ya, nanti kita lanjut lagi ya di video selanjutnya. Untuk part ini kita udahan dulu. Jadi soal royalti dan lain hal sebagainya kita masih nunggu perkembangannya. Tapi yang kayaknya udah mulai lebih pasti itu di ini nih, tentang pesawat pemutaran musik di pesawat terbang, di maskapai penerbangan, terus di airport, cafe, dan juga radio, televisi. Kalau nggak salah sih itu, yang lainnya gue nggak ngerti deh. Itu jadi gue nggak dukung, gue dukung gitu, gue dukung pastinya. Tapi di satu sisi ya gue sebagai orang radio juga ada kepikiran juga sih, lah kalau minta bayar ntar radionya minta bayar juga lagi buat kalau lo mau promoin gitu. Ya nggak ngerti lah gue mah, liar lah itu ya, hidup aja gue belum beres. Udah liar keren gitu ancuy. Guys lah, kita mah happy we ya kan, yang penting selama saling bisa membantu kita bantu bareng-bareng. Alright guys, see you on the next video. Kayaknya gue bakal lanjut lagi nih, kayak bajunya mungkin nanti bakal sama di video selanjutnya. So thank you and see you next time, bye bye.